Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas akuntansi sektor publik C. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai bab 6, yaitu standar akuntansi sektor publik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Rentaulina Putri, NPM 19 013 010 080. Yang kedua, Septia Kirana Chandra, NPM 19 013 010 125. Dan yang ketiga adalah Salsabila Kirana, NPM 19 013 010 128. Standar akuntansi sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan standar akuntansi sektor publik ini? Standar akuntansi sektor publik ini adalah standar akuntansi yang memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik. Apa aja tahapan tersebut? Yaitu meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Dalam praktik keuangan Indonesia sendiri menggunakan beberapa standar akuntansi. Yang pertama itu ada standar nomenklatur, lalu ada standar akuntansi keuangan atau SAK, lalu ada standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan ada standar profesi akuntan publik atau SPAP, dan terakhir ada standar pemeriksa keuangan negara atau SPKN. Standar ini dijadikan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi dan berwenang dalam bidang terkait. Standar yang dikembangkan oleh organisasi sektor swasta seperti SAK dan SPAP biasanya juga digunakan untuk organisasi publik sebagai pelengkap pengguna standar-standar di sektor publik itu sendiri. Standar umumnya diterbitkan dalam bentuk pernyataan standar dan interpretasi pernyataan standar. Terdapat dua jenis standar akuntansi sektor publik. Di antaranya yang pertama adalah standar akuntansi pemerintah dan yang kedua adalah standar akuntansi organisasi nirlaba atau non-profit. Selanjutnya kita akan kupas lebih lanjut apa sih sebenarnya standar akuntansi pemerintah itu. Nah, standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Apa saja sih sebenarnya laporan keuangan pemerintah itu? Laporan keuangan pemerintah itu ada yang pertama itu LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu selanjutnya ada LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian pada umumnya SAP ini adalah berupa bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP juga memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang menjadi rangka penyusunan. Dalam membantu penerapannya, PSAP ini dibarengi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah atau IPSAP atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP ini disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP dan diberitahukan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan, di mana rancangan IPSAP ini harus diterima oleh BPK paling lambat 14 hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. Selanjutnya kita akan bahas tujuan dari standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah akuntabilitas. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah ini diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah manajemen. memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi dalam artian memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholder. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antar generasi. Yang dimaksud keseimbangan antar generasi ini adalah memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk pada jenis kedua dari standar akuntansi sektor publik, yaitu standar akuntansi organisasi non-profit atau nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan bagian dari organisasi non-komersial, biasanya didirikan masyarakat baik dalam bentuk yayasan, organisasi non-profit berupa lembaga swadaya masyarakat, partai politik maupun organisasi keagamaan. Secara operasional, organisasi ini tidak mencari laba dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat dan pemiliknya adalah masyarakat. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat tarik kesimpulan beberapa karakteristik dari organisasi non-profit, yaitu yang pertama, organisasi non-profit atau nirlaba merupakan suatu entitas nirlaba yang menerima kontribusi sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan yang setimpal. Lalu selanjutnya, organisasi nirlaba ini merupakan suatu entitas nirlaba yang dijalankan dengan tujuan selain untuk menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh laba. Lalu yang terakhir, organisasi nirlaba merupakan suatu entitas nirlaba yang tidak memiliki bagian kepemilikan, seperti halnya dalam perusahaan bisnis biasa. Standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya, di mana aktiva bersihnya dikelompokkan menjadi 3 kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang pertama ada aktiva bersih terikat permanen. Apa sih yang dimaksud dengan aktiva bersih terikat permanen ini? Ini adalah bagian dari aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh donatur yang tidak memiliki pembatasan waktu dan tidak dapat dipindahkan oleh organisasi. Yang kedua ada aktiva bersih terikat temporer. Yang dimaksud dengan aktiva bersih terikat temporer ini adalah bagian dari aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh donatur yang memiliki pembatasan waktu atau dapat dipindahkan oleh organisasi dengan melakukan stipulation atau pembatasan penggunaan. Yang terakhir adalah aktiva bersih tidak terikat. Aktiva bersih tidak terikat adalah bagian dari aktiva bersih yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Dengan demikian, aktiva bersih organisasi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dikelompokkan menurut ketiga jenis aktiva bersih. Pembagian aktiva bersih dalam 3 kategori tersebut merupakan bentuk penyajian paling utama dalam organisasi nirlaba. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita bahas tadi, pedoman akuntansi ini kemudian disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan organisasi sektor publik sebagai suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Lalu yang kedua adalah menyediakan organisasi sektor publik sebagai suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. Oke, selanjutnya bersama saya Salsabila Kirana NPM 128. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia.
Jadi, standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia ini dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan bagi semua yurisdiksi. Walaupun praktek dan aplikasi-aplikasi prinsip akuntansi serta manajemen keuangan pada entitas sektor publik dapat terjadi baik pada entitas dengan level yurisdiksi yang sama maupun berbeda. Semuanya tergantung pada kebijakan dan praktek yang ada. Nah, lalu apa sih manfaat dari standar akuntansi keuangan sektor publik? Di sini terdapat 4 manfaat dari standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini adalah organisasi pemerintahan. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Dan yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Dan yang keempat adalah mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Penerapan SKSP ini akan menghasilkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai teknik penyusunan standar. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang seksama dan teliti. Kenapa? Karena dokumen yang dihasilkan ini akan mempunyai status sebagai standar resmi dengan tingkat otoritas yang tinggi. Nah, menurut Suarjono, ada beberapa tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama adalah evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga adalah menyusun dan mendistributifkan memorandum diskusi atau discussion memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan, yaitu keputusan penerbitan. Dan yang kesembilan adalah menerbitkan, penerbitan pernyataan. Materi berikutnya adalah mengenai perbedaan PP 71 tahun 2010 dengan PP 24 tahun 2005. Yang pertama adalah mengenai ruang lingkup dan basis akuntansi. Nah, laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Yang kedua adalah komponen-komponen dalam laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports dan laporan finansial. Sehingga seluruh komponennya terdiri dari 7 macam, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima adalah laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan khusus, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Berikutnya adalah perbedaan setiap komponen dari PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama adalah laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Nah, pada PP nomor 24 tahun 2005 tidak ada laporan tersendiri, sedangkan pada PP nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-posnya adalah yang pertama, saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat adalah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, dan yang kelima adalah saldo anggaran lebih akhir.
Komponen berikutnya adalah neraca. Nah, menurut PP nomor 24 tahun 2005, ekuitas dana pada neraca ini terbagi menjadi 3, yaitu ekuitas dana lancar, selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau saldo anggaran lebih. Yang kedua adalah ekuitas dana investasi, yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas dana cadangan, yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan neraca pada PP nomor 71 tahun 2010 hanya terdiri dari ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dan saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Untuk komponen selanjutnya yaitu laporan arus kas. Menurut PP 24 tahun 2005, penyajian laporan arus kas adalah disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dan arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Sedangkan untuk laporan arus kas menurut PP nomor 71 tahun 2010 disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dan arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Menuju ke komponen selanjutnya, yaitu laporan kinerja keuangan. Nah, menurut PP nomor 24 tahun 2005, ini bersifat opsional, disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual dan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut ini, yaitu yang pertama adalah pendapatan dari kegiatan operasional, yang kedua adalah beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi, dan yang ketiga adalah adanya surplus atau defisit. Sedangkan pada PP nomor 71 tahun 2010, laporan kinerja keuangannya adalah laporan operasional, yaitu merupakan laporan keuangan pokok, menyajikan pos-pos berikut ini. Yang pertama adalah pendapatan LO dari kegiatan operasional, yang kedua adalah beban dari kegiatan operasional, yang ketiga adalah surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, yang keempat adalah pos luar biasa bila ada, dan yang kelima adalah surplus atau defisit LO. Komponen berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, menurut PP nomor 24 tahun 2005 bersifat opsional, sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut ini. Yang pertama adalah sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua adalah setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga adalah efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Sedangkan pada laporan perubahan ekuitas menurut PP nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan keuangan pokok. Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut ini. Yang pertama adalah ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga adalah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Dan yang keempat adalah adanya ekuitas akhir. Komponen terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, pada PP nomor 24 tahun 2005, CALK-nya sama dengan PP baru, sedangkan pada PP nomor 71 tahun 2010, perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama. Ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik,
yaitu yang pertama, standar nomenklatur. Standar nomenklatur memandu proses perencanaan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodean aktivitas publik atau transaksi publik yang terjadi, serta berbagai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara atau audit. Standar pada tahap pelaporan dan audit mencakup hubungan yang saling mengaitkan satu sama lain, karena standar audit memberikan pedoman bagi pelaksanaan audit atas pelaporan sektor publik, dan standar akuntansi keuangan memberikan pedoman untuk menghasilkan laporan yang memenuhi syarat untuk diaudit. Kedua hal itu sangat menentukan bagi kelangsungan siklus akuntansi sektor publik secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah standar akuntansi biaya. Standar akuntansi biaya merupakan dasar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu, proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi bagi organisasi non-profit atau organisasi nirlaba. IAI menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. PSAK nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Kemudian yang kedua adalah sifat pembatasan dana. Menurut PSAK nomor 45, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan, laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana. Menurut PSAK nomor 45, pembatasan dana yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu pembatasan permanen, kemudian pembatasan temporer, sumbangan terikat, dan sumbangan tidak terikat. Sifat pembatasan dana. Menurut PSAK nomor 45, pembatasan dana yang dimaksudkan adalah yang pertama, pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah sumbangan terikat. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Kemudian yang keempat adalah sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Sejarah perkembangan standar akuntansi sektor publik. Tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi sektor publik yang pertama kali dimulai pada tahun 1973, menjelang diaktifkan pasar modal pada tahun 1973.
Dibentuk cikal bakal Badan Penyusun Standar Akuntansi yang menghasilkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau bisa juga disebut dengan PAI. Kemudian pada tahun 1974, Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar pada PAI 1973 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini diklasifikasi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Kemudian pada tahun 1994, Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984. Hasil revisi ini diklasifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau IAI KASP telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan dengan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau SAKSP. Dalam standar ini, IAI KASP telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan, dan auditing antara yurisdiksi dan mana yang paling tepat antara sektor publik dengan sektor swasta, dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basis dan economic basis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.